ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan memberikan kepada kita waktu yang baik untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat, ya, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik yang berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, ya, pagi ini saya mau mengajak kita melihat satu bagian di dalam Injil Matius. Ya, satu bagian dari Injil Matius, yaitu Matius pasal 6. Teks yang kita amati pagi hari ini adalah ayat 1 sampai ayat 18. Tetapi kita tidak akan membaca semua ayat ini, karena pagi ini kita akan khusus 4 ayat pertama. Ya, kalau saudara perhatikan Matius pasal 6 mulai dari ayat pertama sampai ayat 18, ya, maka di sana ada 3 rangkaian cerita, yaitu hal memberikan sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa, saudara-saudara. Ya, hal memberikan sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Nah, perlu kita ketahui, saudara-saudara, ya, bahwa pada masa pelayanan Yesus, ya, sekitar abad pertama dan mungkin setelah abad pertama, bahkan sebelum abad pertama juga, ada 3 aspek dasar kesalehan atau nilai kebenaran bagi orang Yahudi. Ya, sekali lagi, ini bagi orang Yahudi, bukan bagi kita hari ini. Ya. Jadi ada 3 aspek dasar yang memperlihatkan bahwa seseorang itu adalah orang yang saleh, atau seseorang itu adalah orang yang benar, yang rohani. Nah, apa 3 aspek dasar itu? Yang pertama yaitu hal memberikan sedekah, lalu yang kedua hal berdoa, dan yang ketiga hal berpuasa. Ya. Nah, mereka atau orang Yahudi pada masa pelayanan Yesus melakukan ketiga hal ini. Mereka memberi sedekah, mereka berdoa, bahkan mereka berpuasa sebagai wujud nyata atau manifestasi kewajiban mereka di dalam beragama. Pertanyaannya, apakah salah melakukan 3 ini? Tentu saja tidak. Tetapi ada masalah yang justru dilihat oleh Yesus di sini, ya, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana Yesus mengkoreksi kebiasaan ini, saudara. Nah, seperti saya katakan tadi, Yesus resah sebab mendapati bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu melakukan ketiga hal tersebut, yaitu memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa, semata-mata hanya untuk memberikan semacam impresi atau kesan kepada orang lain, dan untuk mendapatkan pujian. Ketika mereka nanti diberikan pujian, maka status mereka di hadapan orang lain secara sosial dan secara rohani, di dalam tanda petik, itu meningkat, saudara. Ya, mungkin tidak jauh beda dengan kebiasaan orang Kristen hari ini, yang kalau puasa dimasukkan Facebook, saya sedang puasa, ya. Yang kalau sedang berdoa dimasukkan Facebook bahwa saya sedang berdoa, karena saya tidak yakin dia berdoa karena masih sempat nyuting. Yang kalau perjamuan kudus, roti yang ada ayatnya
foto dulu. Saya bisa menduga bahwa sementara pendeta petugas perjamuan membagikan unsur perjamuan, orang sedang menyembah, dia malah enggak, paling tidak menfoto, ya kan? Karena roti perjamuan kan didapatkan kan bukan di awal ibadah kan? Pada waktu perjamuan orang menyembah dia mau mungkin mirip-mirip begitu. Makanya di gereja kita saya tidak menyediakan hosti perjamuan yang ada tulisannya. Ya, karena apapun ayat yang ada di hosti itu kalau kita nggak melakukannya percuma. Ya. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus melihat kebiasaan orang Yahudi memberi sedekah, lalu berdoa dan berpuasa, yang pada hakikatnya bukanlah hal-hal yang salah, karena mereka sedang melakukan kewajiban agama mereka. Tetapi Yesus merasa resah, Yesus merasa gelisah. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus mendapati orang-orang Yahudi melakukan kewajiban agama mereka. Mereka sedekah, berdoa dan berpuasa semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan impresi atau kesan dari orang-orang di luar mereka. Mereka pengen mereka dianggap sebagai orang yang rohani. Nah, ini membuat Yesus menjadi gelisah. Makanya di ayat 1, saudara, kalau pasal 6 di ayat 1, saudara lihat apa dikatakan, saudara? Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Jadi Yesus resah. Kenapa orang-orang Yahudi ini, keturunan Musa ini secara rohani melakukan kewajiban mereka dengan motif yang salah? Ya, dan ini tentu saja sekali lagi menjadi alasan buat kita hari ini. Ya, apa yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, maka simpanlah buat Anda sendiri. Sepakat? Terutama itu terkait dengan hal beribadah atau beragama. Ya, beragama. Simpanlah buat kita sendiri. Kalau engkau puasa, tidak perlu dimasukkan di Facebook bahwa engkau sedang puasa. Kalau engkau berdoa, tidak perlu engkau masukkan ke Facebook, saya sedang berdoa. Nanti minggu depan kalau berdoa kita bahas. Minggu depannya lagi, karena minggu depan itu ibadah kebangkitan, ya. Nah, sehingga teks ini yaitu Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 menjadi bagian di mana Yesus menunjukkan bahwa ketiga aspek dasar yang tadi, ya, yang menjadi ukuran atau indikator kesalehan dan kebenaran orang Yahudi selama ini telah dilakukan dengan cara yang salah. Jadi kalau kita baca pasal 6 ayat 1 sampai 18, Yesus sebenarnya sedang memberikan kritik. Kira-kira kalau dalam bahasa sederhana gini, orang Yahudi, nggak salah kalian memberi sedekah, nggak salah berdoa, nggak salah juga berpuasa, justru itu bagus. Tapi yang salah adalah motif kalian di dalam melakukan ketiga hal itu. Jadi Yesus, saudara, menunjukkan kesalahan itu, tetapi tidak sekedar menunjukkan kesalahan. Di dalam ayat 1 sampai 18, Yesus juga selanjutnya menunjukkan bagaimana melakukannya dengan cara yang benar, saudara-saudara. Ya. Nah, prinsip utamanya sekali lagi ada di ayat 1 pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau kesalehanmu atau kebenaranmu. Jangan kamu bersedekah, jangan kamu berdoa, jangan kamu berpuasa di hadapan orang, supaya mereka lihat. Karena kalau kamu caranya begitu,
tidak beroleh upah dari Bapamu yang surga. Nanti setiap kali Yesus bahas katanya upahmu sudah engkau terima. Dari siapa? Dari manusia. Sehingga upahmu di surga itu tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi saudara, ini kata kuncinya ayat 1 ini. Dari ayat 1 sampai 18 kata kuncinya di ayat 1 ini. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, kesalehanmu, kebenaranmu, apapun itu di hadapan orang supaya orang lain lihat, supaya engkau dipuji. Karena kalau begitu cara melakukannya, engkau tidak akan mendapat upah dari Bapamu yang surga. Nah, di minggu pertama ini saya akan bahas ayat 1 sampai 4. Hal bersedekah. Ya. Saya akan baca ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu. Dalam terjemahan baru apa dikatakan sana? Mencanangkan. Ya. Di dalam teks aslinya itu makna aslinya itu atau arti sesungguhnya menggembar-gemborkan. Janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu. Mengerti menggembar-gemborkan? Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi ini cara yang tadi Yesus mengkritik, lalu Yesus memberikan jalan keluar. Yang kamu lakukan itu salah. Bagaimana caranya bersedekah yang benar di hadapan Tuhan? Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Saudara-saudara, ya, hal bersedekah. Ada beberapa fakta terkait dengan sedekah pada masa itu. Kalau saudara periksa di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama sangat menekankan kepedulian terhadap orang miskin dan kaum papa. Gak tahu kenapa tidak pada kaum mama ya, kaum papa saja. Jadi Perjanjian Lama itu mengajarkan supaya orang-orang yang bertuhan itu seharusnya memiliki kepedulian yang besar terhadap orang miskin dan kaum papa. Mereka yang digolongkan ke dalam kaum yang memerlukan pertolongan. Dan di Perjanjian Lama memberi sedekah merupakan salah satu tindakan nyata dalam menjawab kepedulian tersebut di Perjanjian Lama. Jadi kalau masa-masa Perjanjian Lama itu, ya orang-orang Israel itu didorong untuk memiliki belas kasihan. Makanya salah satu buktinya memberi sedekah. Nah, nyata juga di dalam firman Allah, orang Israel itu kalau panen gandum atau anggur, itu panen seret, apa yang tinggal nggak boleh diambil lagi. Itu buat siapa? Buat orang-orang yang kebetulan lewat dan butuh. Misalnya saudara punya kebun anggur, ya panen raya, sudah panen, selesai panen, ya udah selesai yang dianggap, kan biasanya ada yang tinggal tuh. Itu nggak boleh saudara ambil lagi. Biarkan itu buat orang yang membutuhkan. Itu ada di Perjanjian Lama. Bukan berarti nanti saudara yang panen jagung tinggalkan setengah buat orang. Bukan. Itu udah gak berlaku lagi sekarang.
Makanya sering saya bilang jangan tiru bentuknya. Itu wujud nyata kepedulian pada masa itu. Kalau masa sekarang saya nggak tahu. Saudara kalau peduli sama orang miskin, saudara bikin apa biasanya? Hah? Beli gula 1 kilo kasih sama dia, ya kan? Itu tanda kita peduli. Gitu. Nah, di dalam perjanjian lama juga isu tentang keadilan sosial itu mendapatkan perhatian yang luar biasa. Makanya saudara, Pancasila itu sesuai dengan Alkitab kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sesuai dengan firman Allah. Karena isu keadilan sosial itu tetap ada. Ya, makanya banyak perintah. Yang kaya jangan hanya bergabung dengan yang kaya. Ya, kaum miskin harus diperhatikan. Itu kalau saudara baca betul-betul di perjanjian lama, maka suara-suara kenabian itu diberikan oleh para nabi. Ya, ayo, ya, adillah seperti apa? Keadilan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, itu kan suara-suara yang saya kan gitu kan. Raja-raja yang tidak adil ditindak oleh Tuhan. Raja-raja yang semena-mena dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Keadilan sosial itu bagian dari, kalau kita pinjam kata iman, ya bagian dari iman pada waktu itu. Kita pernah bahas waktu kita KKA di rumah Ibu, masih ingat apa yang kita bahas di sana? Lupa. Waktu itu saya makan kurang banyak. Kita membahas dari Matius 25, ya kan? Di mana katanya apa saja yang kamu lakukan kepada apa? Hambaku yang paling hina ini, ya kan? Udah ingat sekarang? Nah, padahal kita bahas itu cukup intens, ya, panjang dan lebar, dalam malah waktu itu berapa meter kita gali, ya. Tapi lupa juga, ya namanya manusia, ya kan? Ya. Jadi isu tentang keadilan sosial itu penting. Kita nggak bisa bilang saya beriman ibadah lompat-lompat jingkrak-jingkrak, itu bagus. Tapi kalau setelah ibadah kita lihat orang yang membutuhkan, cuek aja, nggak ada gunanya ibadah kita. Benar. Tapi sekali lagi kebaikan harus sangat terkontrol ya, karena zaman sekarang orang banyak yang menyalahgunakan kebaikan. Tapi isunya tetap kita harus menolong yang membutuhkan. Ya, itu isunya, bentuknya yang mungkin berbeda. Kalau di Kampung Jati sana, di dekat rumahnya Pak Gagu, ada Kampung Jati itu kalau jam 9 malam ada orang mau numpang, ya jangan kasih. Jangan bilang kasihan, tak tumpangin jangan. Saudara numpangin, saudara nggak sampai rumah. Itu bukan bentuk kebaikan lagi. Ada bentuk-bentuk lain, tapi prinsipnya kita harus tetap memberikan kebaikan. Hari ini bentuknya beda, bukan lagi memberi tumpangan. Jadi saudara, di dalam komunitas perjanjian lama, hal keadilan sosial dan memberi sedekah itu merupakan hal yang sangat penting. Makanya tidak heran kalau bagi orang Yahudi, ya, bagi orang Yahudi pada zaman Yesus waktu mereka memberikan sedekah dan orang lihat, orang pasti jadi luar biasa. Sampai di sini salah? Enggak dong. Kalau kebetulan beli. Tapi kalau kita yang bikin dilihat, kita mau kasih sedekah, misalnya saya orang Yahudi pada zaman itu, ada tuh orang membutuhkan, nggak ada orang lewat ya. Padahal saya bisa ngasih tuh, tapi nunggu orang. Ya, begitu ada orang lewat, saya langsung ngasih. Itu yang dikritik oleh Yesus, supaya orang yang lewat itu tahu kalau saya nggak ngasih. Setelah dia tahu, dia pasti bilang apa? Luar biasa. Ya kan? Akhirnya apa? Kita mendapatkan upah kita. Makanya tadi kamu udah dapat upahmu, soalnya nggak ada lagi. Ya, nah itu dia.
Jadi tidak heran, karena isu memberi sedekah atau memberi pertolongan kepada orang pada masa itu adalah isu yang ditekankan. Tetapi ketika itu ditekankan, ketika itu menjadi sesuatu yang biasa di dalam perjanjian lama dan umat Tuhan, motifnya menjadi lain. Salah satu praktek yang saya tidak mau lakukan di gereja kita adalah praktek lelang. Tahu lelang? Tahu ya? Itu yang di ladang kalau kita nanam tuh banyak dulu. Lelang di laut. Lelang itu kita misalnya cari dana. Ya. Padahal serius betul, bukan Pak, bukan itu lelang. Lelang itu kita cari dana. Sayur, bayam, hasil kebun dari Pak Faisal. Kita lelang. Ya, harga pertama 7.000 seikat. Harga kuda 14.000 Pak. Saya Pak 75.000 seikat nih. Saya 200, 400. Itu adalah salah satu cara di mana orang mencari dana. Salah? Enggak juga. Tetapi kebanyakan, saya nggak bilang salah loh lelang. Tapi saya tadi bilang apa? Saya tidak mau praktekkan. Karena saya temukan kebanyakan orang akhirnya di situ jadi apa? Pamer. Betul? Pamer. Bahwa sayalah yang paling oke. Ya kan? Saudara bisa bayangkan kalau satu ikat bayam dibeli dengan harga 1,5 juta. Kagum nggak orang? Saya pendeta Samuel 1,5 juta. Close. Orang semua lihat saya ke belakang. Ya kan? Betul lah. Ya kan? Bayangkan, bayam seikat 1,5 juta. Kenapa kalau waktu persembahan diedarkan nggak keluar tuh 1,5 juta? Kenapa keluarnya pas lelang? Saudara yang tahu. Betul lah. Kalau memang dia punya hati bisa memberi untuk pekerjaan, ya sudah pas persembahan dia datang kasih aja 1,5 juta, betul lah. Betul? Ada yang tidak sepakat sama saya? Sepakat kan? Tapi ya tidak itu. Apa limau kuning masuk? Tapi kalau lelang kenapa bisa itu? Hah? Kenapa itu bisa itu? Karena apa? Pengen dilihat orang. Saya nggak bilang lelang salah loh, tapi saya tidak akan mempraktekkan itu di gereja. Karena ada kecenderungan. Saya nggak bilang lelang salah, jangan bilang paksa bilang lelang salah. Enggak. Ada kecenderungan untuk pamer. Itu dia. Oke, next. Bicara lelang nggak jadi korban. Berikutnya saudara, pada masa Yesus, kebenaran dan hal memberikan sedekah itu dianggap setara. Jadi kira-kira begini saudara. Walaupun saudara kelakuannya nggak benar, tapi kalau saudara rajin memberi sedekah, saudara dianggap orang benar. Itu bukan anggapan Yesus ya, anggapan orang pada masa Yesus pada masa itu. Kira-kira agak sama dengan ada orang bikin dosa, nanti saya sedekah, usaha saya hilang. Itu bukan hanya di kalangan orang Kristen, orang Kristen banyak begitu. Ya, memberi sedekah, alasannya supaya dosanya hilang. Setelah itu nanti dia berbuat dosa lagi, yaitu Indra Kents kan. Kan dia bilang bagaimana? Tuhan aja bingung miskinkan saya. Kalau saya nanti sombong, Tuhan mau miskinkan, saya sedekah lagi. Tuhan gak jadi miskinkan saya, diberkati lagi. Kayak lagi, sombong saya, Tuhan marah lagi, sedekah lagi saya. Seakan-akan sedekah bisa menghapuskan dosa. Jadi pada zaman Yesus, kalaupun orang-orang di sana hidupnya ya ada amburadul lah sedikit ya, kata-katanya mungkin gak bagus, pikirannya suzon terus dan sebagainya, tapi kalau dia kasih sedekah, dia dianggap orang benar.
Karena zaman Yesus, hal memberikan sedekah dan kebenaran dianggap dua hal yang setara. Sekali lagi jangan salah tangkap, ini bukan ajaran Yesus. Ini anggapan yang ada di masyarakat pada zaman Yesus. Ya, ini bukan ajaran Yesus. Justru ini yang nanti dikritik Yesus. Dan pada abad pertama di mana Yesus hidup dan mengajar, sinagoga merupakan agen sosial, di mana salah satu bentuk pelayanan di sinagoga itu tempat ibadah orang Yahudi. Ya, adalah memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Nah, disinilah seringkali terjadi praktek pamer tadi itu. Makanya kalau saudara lihat nih, di mana nih? Dikatakan di ayat 2 ya, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat. Itu maksudnya di sinagoga itu. Sinagoga itu bagus sih sebenarnya. Ada orang miskin, ada orang yang papa yang membutuhkan, mereka menyalurkan bantuan. Tapi kan saluran bantuan itu berasal dari siapa? Dari masyarakat kan, dari jemaat kan pada waktu itu. Kalau bahasa kita sekarang jemaat. Nah, disitulah jemaat itu memberi sedekah dengan cara yang salah tadi. Satu kali di Papua ada pengkhotbah tamu di gereja kami di Manokwari. Sesi persembahan, dia ngambil bagian. Wih, canggih juga bapak ini tuh saya. Ngambil bagian. Mari saudara, kita keluarkan yang terbaik buat Tuhan. Buka dompetmu, ambil uangmu. Apa namanya ini? Kibar-kibarkan. Ya sungkan orang mengeluarkan 10.000. 100.000 semua. Coba nggak dikibar-kibarkan? 5.000 masuk. Loh iya kan? Betul apa betul? Ini satu sisi sih ada untungnya pendeta di ngomongin itu. Hari itu persembahan meningkat tajam. Tapi di sisi lain membuat orang memberi dengan cara yang salah, terpaksa. Ya malu dong 5.000 dikibarkan. Tetangganya 10.000 dari mana? Miskin kan? Kan malu. Itu kadang membuat saya sedih. Ya kan? Kenapa harus dikibar-kibarkan baru keluar itu yang merah kan? Kenapa nggak dikibarkan ya tetap saya masukkan kan gitu masalahnya. Saya nggak setuju sih dengan cara pendeta itu. Tapi dalam hati saya waktu itu sesekali bagus juga. Ya. Bayangkan hari itu persembahan meningkat tajam. Tajam betul itu. Bukan 3 kali lipat bu. Meningkat tajam. Pokoknya tajam lah. Minggu depannya itu pendeta kan nggak di situ lagi. Menurun tajam. Itu fakta. Saya ngalamin itu. Ini cerita bukan cerita bohong. Itu fakta. Dalam pikiran saya, kenapa harus dikibarkan ya baru keluar itu yang besar-besar itu ya? Kenapa nggak dalam keadaan tertutup tetap keluar ya kan? Betul nggak? Ini koreksi buat saya aja sih sebenarnya. Masa? Oh ya syukurlah kalau gitu. Ya, sehingga tidaklah berlebihan jika orang yang rajin memberikan sedekah pada waktu itu dianggap saleh. Ya, itu dia. Oke. Cuma masalahnya ada saudara. Ya seperti yang saya bilang, memberi sedekah supaya dianggap saleh. Ini yang dikritik Yesus. Hal memberi sedekah salah? Tidak. Justru itu adalah bentuk atau wujud nyata penggenapan dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajari orang Yahudi di Alkitab Perjanjian Lama untuk peduli kepada orang miskin, untuk peduli kepada kaum papa, untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu dia ajar sama Tuhan. Dan salah satu bentuknya adalah memberikan sedekah. Di mana mereka memberikan sedekah itu kebanyakan di bait Allah, karena bait Allah waktu itu berfungsi memanage sedekah-sedekah untuk disalurkan ke orang yang membutuhkan itu. Nah, di bait Allah itu mereka memberi sedekah. Tetapi menjadi salah ketika perintah memberi sedekah itu diubah bentuk.
menjadi ajang pencarian apa? Pujian. Itu yang dikritik Yesus. Jadi Yesus tidak mengkritik, kenapa kamu ngasih sedekah? Bukan. Yesus tetap mengatakan beri sedekah, tapi caranya salah, bukan begitu. Ini yang Yesus ajarkan. Lalu cara yang benar itu seperti apa? Nah, cara yang benar di ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Nah, kata mencanangkan ini ya diambil dari satu kata di dalam teks aslinya itu di Alkitab bahasa asli, salpizo. Itu artinya menggembar-gemborkan. Atau tindakan salpizo itu seperti membunyikan sebuah trompet. Saya mau tanya saudara, kalau malam tahun baru trompet ditiup, siapa yang tidak dengar? Ada yang tidak dengar misalnya ditiup trompet 3 meter dari tempat saudara, kedengaran apa tidak? Bosku saja langsung lari itu masuk kamar tidur. Ya takut dia buat bunyi-bunyian. Artinya apa? Kata mencanangkan di sini, menggembar-gemborkan ini seperti membunyikan trompet keras-keras. Tujuannya supaya semua orang tahu bahwa saya sedang memberi sedekah dan berharap mendapatkan pujian. Ya, ini tujuannya. Kan kasihan itu, saya sering lihat di media sosial. Ya, hashtagnya rohani sekali saudara. Membagi berkat Tuhan, betul lah? Rohani nggak? Peduli kepada orang lain. Hashtagnya rohani. Tapi disuntik tuh orang, Pak, ini Pak, terima berkat Tuhan. Padahal cuma beras 5 kilo. Orang itu masuk Facebook, yang dibantu itu. Saya biar dikasih 2 juta, kalau wajah saya dimasukkan Facebook, judulnya dibantu, udah mau saudara. Kalau judulnya dibantu loh ya. Loh iya kan? Ayo siapa yang mau saudara besok saya kasih 300 dah. Pas saya ada uang 325 nih. Tapi saya syuting. Saya wawancarai. Ibu gimana Bu? Kehidupannya sehari menyedihkan ya Bu ya. Dibantu dari saya. Saya masukkan YouTube saya. Ada yang mau? Pak Titus itu perkecualian. Ya biar 50.000 tetap mau. Penting cuan. Barclay, seorang teolog di abad 19, pernah berkata, abad 20 pernah dia berkata begini. Salah satu tindakan yang rohani tetapi menjadi tidak sangat rohani adalah memberi. Ketika memberi, mengeksploitasi orang yang diberi. Mengerti maksudnya? Saya memberi, tapi saya mengeksploitasi orang yang saya beri. Wajahnya saya munculin di media. Kalau anak hari ini loh, di media. Hashtagnya rohani, betul saudara. Hashtagnya luar biasa. Memberi kepada yang membutuhkan. Tuhan peduli. Rohani kan? Tapi wajah yang diberi terpampang. Semua sedunia kan tahu kalau orang ini diberi. Kalau cuma yang memberi sih nggak apa-apa. Kalau ada wajah yang diberi di situ ada. Saya bilang dalam hati, biar dikasih saya 5 juta. Kalau wajah saya judulnya hashtag diberi, dah. Betul? Nah, jika mencanangkan, Yesus bilang mereka sudah mendapat upahnya. Ya kan di sini dikatakan. Supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata, mereka sudah mendapat upahnya. Nah, saudara, menarik karena kata upah di sini itu dipakai di sebuah kata yang tidak lazim, yaitu apeho. Ya, kata apeho itu dalam bahasa Yunani itu istilah perdagangan. Jadi kira-kira gini loh. Ya karena ini istilah perdagangan, kira-kira gini saya dramatisir nih, ini dramatisirnya saya. Ya, paraphrase-nya saya kata-kata sendiri. Kira gini, saya mau memberikan sedekah. Saya pengen ada orang lain lihat.
lalu sebagai imbalan saya memberi sedekah, orang lain lihat saya mendapatkan pujian. Nah, ini saya anggap sebagai transaksi jual dan beli. Jadi saya membeli sebuah pujian dengan membayar dalam bentuk sedekah. Itu upah yang dibilang Yesus. Upahnya apa? Pujian. Ini sama dengan saudara pergi ke pasar seketeng, membawa uang 20.000 dan saudara belanja sayur bayam 3 ikat, kasih uang 20.000, sebagai ganti dari uang 20.000 saudara dapat bayam 3 ikat. Nah, kata apeko ini seperti ini. Yesus bilang, kira-kira kalau saya bahasakan gini, kalian yang memberi sedekah itu seperti kalian itu transaksi jual beli. Kalian sebenarnya butuh dihargai, butuh dipuji. Nah, untuk membeli pujian dari orang, ya kalian membayar dengan sedekah itu. Dan itu dikritik oleh Yesus, saudara. Ya, dikritik. Seharusnya menurut Yesus, memberi sedekah bukanlah sebuah transaksi jual dan beli. Makanya sering saya bilang sama saudara, kalau saudara dipuji orang, terima pujian. Ya, misalnya dipuji orang, wah ibu bagus, bapak bagus, wah bapak kerjanya oke, terima pujian itu. Terima kasih Pak. Enggak, jangan juga kita jual mahal ya. Enggak, itu semua orang Tuhan Pak. Tuhan yang sempurna, manusia tempatnya salah. Itu repot kalau diajari ke anak-anak dengan cara gitu. Nanti ibu guru tanya di sekolah, siapa nama presiden pertama RI? Soekarno. Kamu hebat. Tidak Bu, mohon maaf, saya tidak hebat, saya orang biasa saja. Tuhanlah yang hebat. Enggak, betul apa yang kamu bilang. Bukan Bu, saya hanya salah ngomong. Kan repot ya. Itu namanya kesopanan yang tidak pada tempatnya. Iya kan? Kalau saudara, kalau ada orang yang memuji kita, terima, oke? Terima pujian itu. Wah, ibu tadi WL-nya bagus, singernya bagus, terima kasih. Ya kan? Tapi jangan minta dipuji. Ini yang salah. Habis kita pelayanan misalnya, habis saya korban, nggak ada yang puji saya. Nggak ada jemaat yang memuji saya ya? Nggak ada. Ini 2 bulan setengah, tinggal setengah saya tunggu. Nggak ada. Tinggal 2 orang. Nah, ini pasti muji saya. Nggak juga. Lalu sepanjang minggu saya muji. Itu yang salah. Jadi kalau ada yang memuji kita, terima dengan baik, betul. Tapi jangan sesekali mengharapkan puji atas apapun yang kita lakukan. Kebetulan kali ini terkait dengan hal memberi. Itu menjadi transaksi jual beli nanti. Upah di sini ada istilah dagang. Sementara upah yang dimaksud Yesus dari Bapa di sorga adalah kehidupan yang kekal. Itu dia. Ya. Jadi dengan mencanangkan memberi sedekah sama saja dengan transaksi membeli pujian dengan melakukan sedekah. Ya, next. Nah, ketika orang, ini ide utamanya, ketika orang percaya memberi sedekah, Yesus bilang jangan pemberian tersebut didorong oleh motif supaya orang tahu. Jangan didorong supaya orang beri pujian. Jangan didorong supaya orang bilang saudara murah hati, supaya orang bilang saudara orang hebat, orang saleh, orang benar, betul-betul Kristen. Gak usah. Makanya saya tidak setuju dengan beberapa teman pendeta pergi ke suatu desa kasih bantuan kepada orang-orang yang belum percaya, sekalian memberitakan Injil, harus Yesus. Itu gak setuju saya. Kalau you mau bantu orang, bantu saja. Betul? Secara sosial. Wih, haleluya. Kemarin kami masih bantuan ke desa A, ada 2 orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dalam hati saya, ya terpaksa itu. Kalau nggak mengaku nggak dapat bantuan. Nanti setelah Anda pergi, masih ngaku dia? Enggak. Kalau kasih bantuan, kasih aja udah. Betul nggak? Kita ke desa mana gitu,
Wah, desa ini perlu bantu saja, udah. Bantu sudah. Boleh kita berdoa di dalam hatimu, bentuk timmu, betul gak? Dulu gereja kita masih sangat aktif memberikan misi. Itu salah satu yang kita pernah lakukan adalah ngecat masjid di Mobuntar. Kita cat masjid di Mobuntar, kita beli catnya semua, kita datang satu gereja ke sana. Sama masyarakat di situ kita ngecat rame-rame, yang ibu-ibu melayani anak-anak untuk ini acara anak-anak, ada dokter juga melayani pengobatan gratis. Kita ngecat, masih ingat itu? Sang anak-anak kecil, air waktu itu masih segini, ikut dia, ini kan, ikut. Apakah saya bilang, saudara mohon izin, semua ini kami lakukan karena Tuhan Yesus? Enggak ada. Tapi saya masih ingat waktu ada satu bapak, dia tahu kalau kami orang Kristen, kami dari gereja, itu harus ngaku, kami harus gereja, terima apa tidak? Terima. Lalu ada satu bapak bilang, Bapak pendeta ya, iya. Di rumah saya ada keris sakti. Bapak berani nggak pegang? Ayo sini. Loh, iya, kami ke rumahnya. Dia bilang Pak ini sakti. Saya pegang warna sudi mau. Nggak apa-apa, saya nggak bilang ini ada perempuan kuasa Yesus, enggak. Dia bisa lihat sendiri. Pendeta pegang keris, nggak apa-apa. Kan bergejolak dalam hatinya, betul nggak? Sudah ya, pemerintah ini, betul? Nah itu dia. Makanya saudara juga kalau melakukan aksi misi jangan main-main. Siapa tahu tiba-tiba saudara diminta megang keris. Loh iya, harus persiapan. Yang penting kita misi. Persiapan jasmani rohani penting, tapi bukan harus kita paksakan apa yang menjadi akidah kita, betul? Jangan bangga kalau kita ngasih satu desa bantuan lalu ada 3 orang mengakui sudah Tuhan. Jangan bangga. Saya agak yakin bahwa itu hanya pura-pura. Tapi itu asumsi saya loh. Pura-pura kenapa? Sungkan. Lalu apalagi kita di Facebook. Hari ini pelayanan luar biasa. 4 orang mengakui saudara Tuhan. Gak perlu. Itu namanya kita pengen mendapat pujian. Padahal pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ya. Sebaliknya, tindakan memberikan sedekah harus dilakukan sebagai tindakan penyembahan kepada Tuhan. Bukti bahwa saya adalah pendeta, bukti bahwa saudara adalah orang Kristen yang benar, waktu saudara memberi bantuan, entah itu sedekah, entah itu persembahan, ya karena ini minggu depan kan 2 minggu depan terkait doa, jadi udah nggak ada lagi kaitannya dengan sedekah. Ya, karena hari ini pemerintah larang kita memberikan sedekah kepada orang-orang di jalan, betul nggak? Tapi ini berlaku buat semua bentuk pemberian. Saudara, misalnya nanti tetanggamu butuh, ya kasih saja bantuan semampumu sebagai bentuk bahwa engkau menghargai Tuhan Yesus sebagai sumber berkat kita. Amin. Amin. Itu namanya memberi sebagai ajang menyembah Tuhan. Jadi ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memberi sebagai ajang membeli pujian. Yesus bilang jangan. Berilah sebagai ajang memberikan penyembahan kepada Tuhan. Nah itu yang sering saya tekankan. Kepada gereja pun begitu sebenarnya. Ya, saya jujur saja masih menggelitik hati saya, bukan hanya di sini tapi di beberapa tempat. Ya itu tadi. Kenapa ya kalau kami orang-orang percaya ini memberikan persembahan misalnya dalam keadaan tertutup itu dapatnya dikit. Pak saudara, kalau saya ngomong gini saudara gak ada kesini, gak enak, ngeri kali. Kenapa kalau sifatnya terbuka itu kok banyak? Apa kita persembahan mulai minggu depan terbuka saja? Misalnya nih, mari saudara kita persembahan di WL ya, ayo kita angkat semua persembahan kita saudara kibarkan, begitu? Jangan ya, itu salah. Cuma saudara-saudara,
Ya, hari ini kita diajar, kita memberi, entahkah sedekah, entahkah membantu tetangga, entahkah memberi kepada misi, entahkah memberi kolektor, memberi apapun, pokok sifatnya memberi. Mari kita lakukan, ya, supaya kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang cinta Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya selalu dorong, kalau saudara ke gereja, pada dasarnya saya tidak berharap pemberian saudara. Artinya gini, kalau saudara ke gereja nggak punya uang untuk persembahan, jangan bilang saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Nggak punya uang. No, tetaplah ke gereja. Tetap ke gereja. Karena uang itu bukan faktor utama Anda ke gereja. Gereja ini bisa diberkati dari segi apapun oleh Tuhan, bukan hanya dari persembahan. Tetapi kalau saudara diberkati Tuhan, berilah secara proporsional. Amin. Jangan saudara, mari kita bersembahan, si uangnya dompet. Jangan. Sebelum berangkat dari rumah tuh kasih memang persembahanmu di kantongmu tuh. Tuhan, saya mau memberikan persembahan nanti berapa? Ambil, taruh di kantong. Jadi waktu persembahan udah nyaman, sudah tinggal ambil, betul nggak? Jangan saudara cabut dompet. Iya, kalau di dompet nggak ada uang. Kalau saudara cabut pas nggak ada. Mengerti maksud saya? Saya mau tegaskan sekali. Saya pendeta Tikung mengajar begini. Kalau saudara nggak punya uang untuk persembahan, tetap datang ke gereja. Waktu persembahan dijalankan dia nanya, selesai tuh. Tapi jangan nggak ada persembahan, saudara tetap masukin. Kosong itu namanya bohong. Loh iya dong, nggak usah malu kan? Gitu aja ya kan? Tapi jangan pasang wajah galak. Jangan. Selesai dong. Betul? Enggak akan ada yang masuk. Enggak ada. Selesai kan? Tapi kalau engkau diberkati Tuhan dan engkau ingin memberi dengan cara yang layak, persiapkan dari rumah. Apa yang kau? Amin. Saya ini kesaksiannya, tapi bukan tentang diri saya. Tentang mama saya yang sudah tua, yang sekarang umur 71 tahun. Dari kami kecil kami diajar tentang bagaimana memberi kepada Tuhan dengan cara yang ekstrim, menurut saya. Sementara kami di rumah 9 orang, bapak saya sakit TBC pada tahun itu, tahun 87, di mana obat TBC belum ada. Tiap hari batuk darah selama 18 bulan. Kami sehari hanya makan nasi 9 orang, 6 anak mama, bapak sama nenek tinggal di rumah. Itu hanya, tahu susu Indomie yang kecil, itu hanya susu kaleng Indomie yang kecil segini, itu hanya segitu, satu hari, 9 orang. Sebelum kami makan, itu dikasih ubi singkong dulu. Ini mungkin, karena di sekeliling rumah saya kami nanam ubi singkong sama tebu. Kasih ubi singkong dulu. Sudah kenyang tau, baru nasi dikasih. Iya. Itu saya, bapak saya sakit TBC, paru-paru bolong-bolong, batuk darah, 18 bulan. Saya masih kecil, umur 6 tahun. Ya. Nah, saya ingat sekali. Setiap mama saya mau masak nasi yang satu apa tadi ini? Satu kaleng Indomie kecil, dia selalu ambil sejumput katanya. Segenggam, ditaruh ke kaleng lain. Itu buat siapa? Pekerjaan Tuhan dibawa ke gereja baru dapat. Padahal kami kurang makan. Bayangkan. Terus beberapa waktu lalu saya tanya, Mak, gimana Mak? Mama masih ini kan memberi sama Tuhan apa? Oh iya Nan, Mak, Nan, aman kan? Oh iya Nak, kira-kira ini. Gimana cara Mama? Dia cerita, mama saya itu kan udah tua 71 tahun, ya kan? Dia jual abu piring. Kalau saudara tahu abu piring di sini, abu gosok. Tapi di Medan abu gosok cantik-cantik. Ya nggak kayak di sini hitam-hitam. Nah, saya lihat hitamnya ke sana aja, nggak kayak di sini hitam-hitam. Kalau di sana itu abu gosoknya memang bagus, warnanya merah, pink itu. Karena kami bakar tuh 4 bulan 5 bulan baru kita ambil. Karena saya dari kecil juga udah kerja abu gosok.
Dia sekarang mengerjakan Abu Gosok itu yang kecil-kecil untuk hidupnya saja. Dan dia memang harus kerja, kalau nggak kerja lemes. Selain mengelola Abu Gosok itu, mama saya itu cari barang bekas. Mama nggak malu cari barang bekas, enggak lah. Tapi jangan dipaksa ya, mama harus jalan. Memang dia harus jalan saudara. Kalau nggak jalan, kakinya ini sakit. Nah, salah satu tujuan jalan cari barang bekas itu selain untuk dapat uang, mama saya itu kalau jual barang bekas itu sekali jual 700-800 ribu. Lumayan. Ngapain malu, betul lah. Selain itu badannya terlatih, jalan dia. Saya tanya, mama dalam kondisi gitu gimana? Oh, bincang lagi kata persembahan. Dia bilang, saya udah janji sama Tuhan, selain persepuluhan saya harus berikan sama Tuhan. Setiap minggu saya sudah berikan kepada Tuhan, udah saya sisihkan 50 ribu untuk Tuhan setiap minggu. Kalau mama habis uang, mama pakai nggak 50? Udah, itu nggak mau saya sentuh. Biar saya nggak ada uang katanya, itu tetap untuk Tuhan. Berarti hebat mamanya, kalah saya bilang. Artinya gini saudara, saya menyaksikan ibu saya karena saya menyaksikan hidupnya dari dulu sampai sekarang, usianya 71 tahun lagi. Ya, tanggal 12 nanti 71 tahun. Dan dia tetap memegang satu kebenaran bahwa memberi kepada Tuhan dengan cara yang proper, yang pantas. Sampai saya goda, Mak, kalau mama nggak ada uang atau pas nggak ada makan, ambil Tuhan. Enggak boleh. Itu untuk Tuhan. Seminggu itu 50 ribu itu untuk Tuhan. Apapun yang terjadi itu untuk Tuhan. Wah, saya belajar juga dari mama saya yang memberi. Pikir saya dalam hati, saya nggak mau puji dia sih. Nanti mama saya kan kalau untuk puji, gitu. Susah saya kalau gitu. Mama saya kan suaranya kenceng. Artinya kenapa saya ngomong gini saudara? Bukan karena dia mama saya. Kebetulan saya mengenal salah satu orang yang bisa saya jadikan panutan itu, ya mama saya itu. Terkait hal memberi. Bukan berarti mama saya sempurna di banyak sisi ya, masih bertumbuh juga. Nah itu saudara. Itu maksud saya. Ya, kembali ke teks kita. Kita memang tidak boleh memberi untuk dipuji orang. Tetapi mari kita memberi dengan cara yang benar sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, termasuk kita memberi ke gereja, memberi kepada orang yang dibutuhkan. Ya, saya pengen ketika kita nanti dapat kolektif, jangan lagi dari buru-buru, berarti sudah tak persiapan. Di rumah tuh persiapkan. Oh, ini saya beri sama Tuhan. Saya begitu. Sebelum masuk uang ini udah saya persiapkan. Nanti ini saya beri sama Tuhan. Begitu. Ya, amin saudara. Ini jadi hening, kayak sedih gitu. Ya, padahal tadi kita saja suka cita. Sekarang kok agak sedih. Ya, itu dia. Memberi urusan pribadi saya dengan Tuhan. Tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Sikap ini dapat dipraktikkan kepada tindakan memberi di area lain seperti tadi saya bilang, memberi persembahan, persepuluhan, memberi bantuan atau memberi misi. Harus begitu sikap hati. Amin. Upahnya apa? Ya, upahnya katanya dari Bapak. Bentuknya apa? Enggak tahu. Saya nggak berani bilang. Kalau saudara memberi dengan baik, maka saudara memberi 10.000, saudara akan mendapatkan 30 kali lipat, yaitu 300.000. Enggak. Karena ada yang ngajarin gitu. Saudara sekarang lagi tenar tuh kasus investasi salah satu tokoh agama kan? Mengikuti? Iya. Oh, saudara memberi, Tuhan yang akan sekarang digugat. Iya kan? Saya nggak mau begitu. Tapi yang jelas Tuhan bilang, kalau engkau memberi secara layak dengan benar, upahmu dari surga. Apa upahnya Tuhan? Nggak tahu bentuknya. Tapi yang pasti kalau dari surga pasti yang terbaik. Amin. Apakah ada dari surga yang KW? Tidak ada. Semuanya premium. Oh iya, semuanya premium. Ya, kalau ada tas dari surga LV, premium. Ada yang
saya yakin AKW. Premium dari surga, amin. Jangan paksa saya benar. Kalau saya memberi dengan benar, Pak Gem, saya dapat pemberian enggak? Justru kita memberi karena sudah diberi. Memberi bukan untuk diberi. Itu harus tanamkan itu. Kalau saudara nonton YouTube, banyak orang mengajarkan memberilah maka Tuhan akan mencurahkan berkat berkali. Keliru itu. Ya, memberi karena saya sudah diberi. Kalau saya tidak diberi Tuhan, tidak mungkin saya bisa memberi. Dan upahnya adalah dari sorga. Kalau dari sorga, nggak ada yang kawin. Semuanya asli, berkualitas tinggi. Amin. Apapun bentuknya kalau dari Bapa. Kalau saudara memberi dengan baik, bisa jadi anak-anakmu sukses dibikin Tuhan. Betul nggak? Bisa jadi, nggak harus uang kan? Engkau penuh damai sejahtera, berkat nggak? Berkat. Ada orang yang kaya lah yang gak damai sejahtera, nggak berkat. Ya, saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.